Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji Indonesia di Tanah Suci, serta keluarga jemaah yang menyaksikan di tanah air. Pada hari ini, Senin 11 Mei 2026, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia kembali menyampaikan update penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Fokus utama yang ingin kami sampaikan hari ini adalah penguatan kesiapan jemaah menuju fase puncak haji. Karena ini mencakup kesiapan fisik, mental, dan tentunya spiritual jemaah, kemudian mitigasi kesehatan, pengaturan pergerakan jemaah, serta penguatan peran KBIHU dalam mendampingi dan memberikan bimbingan kepada jemaah. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita telah memasuki hari ke-21 masa operasional penyelenggaraan ibadah haji. Secara umum, seluruh layanan haji Indonesia mulai dari pemberangkatan di tanah air, kedatangan di Arab Saudi, akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, hingga pembinaan ibadah berjalan lancar, tertib, dan terus berada dalam pendampingan petugas. Berdasarkan data terakhir yang kami himpun, sebanyak 341 kloter dengan 132.057 jemaah dan 361 petugas telah diberangkatkan menuju ke Arab Saudi. Sementara itu, untuk pergerakan jemaah dari Madinah kemudian menuju ke Mekah juga terus berlangsung secara bertahap. Hingga saat ini, sebanyak 240 kloter dengan 92.767 jemaah dan 960 petugas telah tiba di Mekah untuk kemudian melaksanakan umroh wajib dan tentunya mempersiapkan diri menuju puncak ibadah haji. Untuk kedatangan jemaah haji gelombang kedua juga terus berlangsung, di mana kedatangan jemaah haji gelombang kedua ini melalui Bandara King Abdul Aziz International Airport Jeddah dan sebanyak 67 kloter dengan 25.541 jemaah serta 269 petugas telah tiba di Jeddah. Selain itu, sebanyak 5.766 jemaah haji khusus juga dikabarkan telah tiba di Arab Saudi dan mulai menjalani rangkaian ibadah sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya memasuki masa menjelang puncak haji. Kami akan terus menghimbau seluruh jamaah untuk mulai benar-benar fokus pada persiapan ibadah. Puncak haji memang membutuhkan kesiapan yang menyeluruh, tidak hanya pada kemampuan fisik saja, tetapi juga ketenangan mental, kesiapan spiritual, serta kedisiplinan dalam mengikuti seluruh arahan petugas. Karena itu kami meminta jemaah untuk mulai menghemat tenaga sejak dini. Jangan memaksakan diri kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak mendesak, terutama aktivitas di luar hotel pada siang hari. Dengan suhu di Mekah dan Madinah yang kami himpun hari ini berkisar antara 38 hingga 42 derajat Celcius, jemaah nampaknya perlu lebih bijak lagi dalam mengatur aktivitas. Utamakan ibadah wajib. Sekali lagi, utamakan ibadah wajib, perbanyak istirahat, makan tepat waktu, dan tentunya cukup minum air putih. Kami juga menghimbau jemaah agar selalu menggunakan alas kaki, membawa identitas diri, mengenakan pelindung seperti payung atau topi saat berada di luar ruangan, serta segera beristirahat apabila tubuh sudah mulai terasa lelah. Bagi jemaah lansia, disabilitas, serta jemaah yang memiliki penyakit penyerta atau resiko tinggi, kami mengingatkan agar selalu berkoordinasi dengan ketua regu, ketua rombongan, petugas kesehatan, bahkan petugas sektor. Karena jangan ragu melapor apabila mengalami keluhan kesehatan, sebut saja seperti pusing, kemudian sesak nafas, nyeri di dada, demam, batuk berat, atau kondisi tubuh lain yang sudah mulai terasa menurun. Karena kesehatan ini Bapak Ibu adalah bekal utama menuju puncak haji. Jangan menunggu kondisi memburuk. Segera sampaikan keluhan kepada petugas agar dapat ditangani sejak awal. Bapak dan Ibu sekalian, dalam konteks ini, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia juga menekankan kembali pentingnya peran KBIHU. KBIHU memiliki kedekatan langsung tentunya dengan jamaah.
Karena itu, kami berharap bahwa KBIHU tidak hanya memberikan bimbingan manasik saja, memberikan bimbingan ibadah saja, tetapi juga ikut memperkuat orientasi kesehatan, keselamatan, ketertiban, dan kedisiplinan jemaah. Karena KBIHU, kami mohon harapan besar untuk terus membantu menyampaikan pesan-pesan penting kepada jemaah, terutama agar jemaah tidak memaksakan diri, tidak beraktivitas berlebihan, dan tentunya mengikuti pengaturan pergerakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pendampingan KBIHU sangat penting untuk memastikan jemaah bisa memahami bahwa menjaga kesehatan juga merupakan bagian dari ikhtiar penyempurnaan ibadah. Kami mengajak seluruh KBIHU untuk terus bersinergi dengan petugas haji Indonesia, di mana bimbingan ibadah, kemudian edukasi kesehatan, dan juga tentunya keselamatan jemaah harus berjalan seiring terutama menjelang fase puncak haji ini. Bapak dan Ibu sekalian, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia juga telah mengeluarkan edaran terkait pengaturan pergerakan jemaah. Edaran ini menjadi bagian dari langkah mitigasi untuk kemudian menjaga kesehatan dan keselamatan jemaah, khususnya dalam mengantisipasi kepadatan, kelelahan, dan resiko gangguan kesehatan jelang fase puncak ibadah haji. Kami meminta seluruh jemaah untuk bisa mengikuti ketentuan pergerakan yang memang telah ditetapkan, baik dalam aktivitas dari hotel ke Masjidil Haram, pergerakan dari Madinah menuju ke Mekah, maupun persiapan menuju rangkaian Armusna atau puncak haji. Kedisiplinan jemaah dalam mengikuti arahan petugas ini tentu jadi kunci penting agar seluruh layanan nanti bisa berjalan dengan tertib, aman, dan juga terkendali. Jadi sekali lagi kami himbau jemaah untuk tidak memaksakan diri karena fase puncak haji membutuhkan energi besar. Karena itu gunakan waktu yang ada untuk menjaga stamina, memperkuat niat, memperbanyak doa, dan mempersiapkan diri dengan baik. Bapak dan Ibu sekalian, untuk jemaah gelombang kedua yang tiba melalui Jeddah, ini kami kembali menghimbau juga agar jemaah mengenakan kain ihram sejak di embarkasi. Edukasi ini terus diberikan mulai dari embarkasi. Hal ini penting karena jemaah gelombang kedua akan nanti mengambil mikot dalam perjalanan menuju Arab Saudi. Setibanya di Bandara Jeddah, jemaah akan langsung bergerak menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib dan tidak ada banyak waktu pada saat tiba di bandara. Ikuti arahan petugas dan pastikan niat ihram dilakukan sesuai dengan ketentuan. Jaga ketertiban selama perjalanan dan saling membantu sesama jemaah, terutama jemaah lansia serta jemaah yang membutuhkan pendampingan. Kami mohon untuk saling jaga dan kompak satu sama lain. Bapak dan Ibu sekalian, hingga saat ini kami juga ingin menyampaikan data layanan kesehatan yang terus berjalan cukup optimal. Hingga saat ini 67 jemaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi, dan kami mohon doa dari seluruh jemaah untuk kemudian jemaah yang saat ini sedang sakit dan dirawat segera diberikan kesembuhan, kekuatan, dan dapat kembali menjalani rangkaian ibadah haji dengan baik. Petugas Kesehatan Haji Indonesia terus melakukan pemantauan aktif, bahkan edukasi kesehatan, serta pendampingan kepada jemaah di hotel, sektor, di klinik kesehatan Haji Indonesia, maupun juga fasilitas kesehatan rujukan. Namun, kembali lagi, keberhasilan menjaga kesehatan juga sangat bergantung pada kedisiplinan jemaah dalam mengenali kondisi tubuh masing-masing, serta tingkat aktivitas yang dilakukan. Bapak dan Ibu sekalian, dalam hal ini kami juga menyampaikan data jemaah yang wafat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada Ahad 10 Mei 2026 terdapat satu jemaah wafat di Arab Saudi atas nama Kasyani Sigito Tarmidi dari KNO 8 asal Kota Medan, Sumatera Utara. Dengan demikian, jumlah jemaah wafat di Arab Saudi hingga saat ini mencapai 24 orang. Atas nama Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, kami menyampaikan duka cita yang mendalam. Semoga seluruh jemaah yang wafat, almarhum dan almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosanya dan diterima amal ibadahnya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Bapak dan Ibu sekalian, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menyampaikan
apresiasi kepada seluruh petugas haji Indonesia yang sudah luar biasa dan bahkan terus bekerja siang hingga malam dalam memberikan layanan terbaik kepada jamaah baik di tanah air maupun di Arab Saudi. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaah yang terus menjaga ketertiban, kedisiplinan dan mengikuti arahan petugas. Sekali lagi, kami mengajak seluruh jamaah untuk fokus pada persiapan menuju puncak haji. Jaga kesehatan, hemat tenaga, ikuti arahan petugas, patuhi ketentuan pergerakan, serta tentunya perkuat kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan perlindungan dan kesehatan kepada seluruh jemaah haji Indonesia, serta menjadikan seluruh rangkaian ibadah hajinya mabrur dan mabruroh. Haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.